alangkah baiknya kalau misalnya game itu tidak menjadi rutinitas kita, jangan sampai menjadi rutinitas. Maksudnya itu hampir 24 jam itu sebagian besar waktu kita itu digunakan untuk main game. Jangan. Kamu masih sering main PUBG kan? Ya sering. Seberapa sering? Ya hampir tiap hari gitulah. Hampir tiap hari. Iya. Berarti kalau misalnya sementara main PUBG ada yang telepon atau misalnya waktu sholat bagaimana? Ya terganggu ya. Kalau kita lagi di dalam game itu ada yang telepon, ada yang WA, itu pasti terganggu. Bahkan kita sampai emosi. Bahkan siapapun yang menelpon kita ini abaikan saja. Bahkan sampai saya blokir itu nomornya. Biar orang tua itu yang nelpon. Kalau misalnya sementara kerja biasa juga main PUBG. Ya biasa. Itu kalau sudah saking ininya ya, saking kecanduannya main game ya. Iya. Sebenarnya game itu sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi kalau dia sudah mengabaikan ibadah sholat, mengabaikan masalah pekerjaan, ya toh, atau misalnya telepon orang tua sampai tidak diangkat, kita kan tidak tahu orang tua nelpon kenapa toh. Mungkin ada yang urgent ya toh. Nah, misalnya permainan itu dipakai sebagai sarana dakwah, misalnya main PUBG tapi berguna, bermanfaat bagi teman-teman yang lain yang nonton. Iya. Kalau misalnya itu diupload ke Facebook atau ke YouTube misalnya. Bahkan ada salah satu YouTuber itu yang suka live streaming di Facebook toh. Itu ada bencana alam di Palu. Dia mengumpulkan dana di dalam game itu, di dalam live streaming. Kalau itu bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Tapi yang saya maksud itu memberikan hal yang positif itu, misalnya ketika kita main game itu selalu senantiasa kita ingatkan kepada teman-teman kalau misalnya waktu sholat, baik teman-teman ini waktu sholat, atau misalnya diingatkan kalau main game itu jangan bertepatan dengan waktu sholat misalnya, atau bisa saja seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam konten-konten itu menggunakan bahasa-bahasa yang sopan ya, atau mungkin awalnya dimulai dengan ucapan salam atau nanti diakhiri dengan penutup salam juga, bisa saja seperti itu toh. Tapi pada dasarnya kalau kita lihat faktanya memang di masyarakat itu game itu sebenarnya membuat orang kecanduan. Iya. Kebanyakan ya kalau kita lihat ada juga yang menjadikan itu sebagai profesi. Tapi memang sebaiknya, alangkah baiknya kalau misalnya game itu tidak menjadi rutinitas kita, jangan sampai menjadi rutinitas. Maksudnya itu hampir 24 jam itu sebagian besar waktu kita itu digunakan untuk main game. Jangan. Kita harus utamakan itu perkara misalnya untuk ilmu, ibadah, iya toh, silaturahim kepada teman-teman, kepada sahabat, tetangga, itu lebih berguna lagi. Jangan terlalu sering. Tapi bagi saya sih sekarang sudah baru sadar ya, game PUBG itu sih makan waktu. Anggap saja gamenya itu satu kali main kan 30 menit satu kali main itu loh. Jadi kalau 10 kali main sudah kena 300 menit. Nah 300 menit dibagi 60 detik 1 jam ya, berarti anggap saja 5 jam. Nah 5 jam itu kalau kita pikir waktu asarnya, waktu zuhurnya dan sampai waktu asar itu berapa jam? Kalau channel dia mulai jam 11, kalau 10 kali main itu pasti lewat. Waktu asar tidak lewat. Mungkin orang main cuma 1 kali main. Iya. Mungkin. Pasti berlanjut terus. Pasti karena sudah kecanduan begitu. Maksudnya orang yang main itu kalau sudah merasa dirinya bahwa dia itu ada di dalam game itu, sudah lupa itu kehidupan dunia itu kayak sudah lupa, kayak kita itu ada di dalam game. Gitu. Iya. Jadi memang itu jangan sampai itu terjadi. Kita juga pernah dengar berita itu sampai anak itu dia membunuh orang tuanya karena dia dilarang untuk melanjutkan permainan gamenya. Jangan sampai. Ada ulama di Aceh mengharamkan PUBG karena faktor itu, karena mereka melihat bahwa dampak negatif dari game itu sendiri begitu besar sehingga memang mereka mengeluarkan fatwa. Walaupun mungkin banyak juga yang tidak sampai melakukan hal yang negatif seperti itu. Bahkan jadi ada, kalau misalnya Pak Abi masih mau main game ya boleh-boleh saja, tapi ya itu tadi jangan sampai
melalaikan ibadah dan sebagainya, hal yang positif dalam kita menuntut ilmu, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi akun YouTube-nya masih ada. Ya sudah di ini. Lupa sandinya. Perbanyak waktu kita untuk menuntut ilmu, misalnya mengaji, ya, taksim atau apa sebagainya, mengikuti kajian-kajian, daripada kita terhanyut dalam aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan banyak manfaat untuk kita ternyata. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang masih main game-game itu sampai siang dan malam itu berkelanjutan sampai lupa waktu itu, ya mudah-mudahan teman-teman itu bisa introspeksi diri, kemudian merubah pola waktu yang sudah dilakukan selama ini, mengarahkan ke hal-hal yang lebih positif lagi. Gitu Adin ya. Berarti kesimpulannya main game itu boleh. Ya tuh. Tapi jangan sampai gara-gara game itu sampai kita melalaikan waktu seperti waktu sholat, waktu kerja, ya kan? Iya. Kan tadi juga saya bilang kalau misalnya game itu atau aktivitas dalam bermain itu bisa digunakan, dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, misalnya sebagai sarana dakwah, itu kan bermanfaat toh, menjadi ladang pahala juga bagi kita. Misalnya kita punya Facebook toh, dan dijadikan Facebook itu sebagai ladang pahala, tempat kita berdakwah, mengajak teman-teman untuk hijrah. Nah, itu hal-hal yang positif, menambah pahala kita. Makin justru juga itu nanti makin menambah sahabat-sahabat yang hijrah nanti, ya kan? Nah, itu amal jariah yang sangat besar karena tidak putus. Ketika kita bisa mampu mengajak atau menyadarkan teman-teman untuk hijrah bersama-sama. Oke, Adin? Oke, siap.